wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bumi dan kehidupannya. Untuk itu, mari kita bersiap. Namun sebelum bersiap, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan jangan lupa kita tetap menerapkan 3M. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk tetap kita sehat dalam belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Mari kita lanjutkan anak-anak. Seperti yang kita ketahui, susunan tata surya salah satu planetnya adalah planet bumi. Nah, kita manusia itu berada atau hidup di bumi. Kenapa? Karena di bumi ini memiliki salah satu unsur yang memberi kehidupan. Anak-anak pasti tahu dong, apa itulah yang dihasilkan oleh tumbuhan pada saat proses fotosintesis? Ya, benar, yaitu O2 atau oksigen ya. Nah, dari situlah bumi bisa berpenghuni dan juga di situ juga ada air ya. Seperti introduksi tadi pada sudut awal, bahwasanya kita mempelajari tentang bumi. Nah, sekarang kita lebih fokus pada hubungan antara proses yang terjadi di lapisan litosfer dan atmosfer dengan kesehatan dan permasalahan lingkungan. Oke. Nah, coba pengalaman pada beberapa tahun lalu di Aceh itu terjadi tsunami. Nah, di sini memakan banyak korban. Kenapa itu terjadi? Ya, kita lihat pada tayangan berikutnya. Pada topik kali ini yang akan kita pelajari adalah permasalahan lingkungan. Kemudian di sini permasalahan lingkungan banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertama, terkait dengan permukaan bumi, pelapukan, pemanasan global, lingkungan dan manusia, serta nanti di akhir kegiatan kita akan ada evaluasi. Nah, di permukaan bumi ini ada tenaga dari dalam bumi, yaitu tenaga endogen, dan ada tenaga dari luar, yaitu eksogen. Nah, kemudian berikutnya ada proses pelapukan. Pelapukan ini juga terjadi melalui 3 tahapan, yaitu melalui tahapan mekanik, kimia, dan organik. Kemudian untuk pemanasan global, ini juga bisa terjadi karena gas-gas pencemar, yaitu seperti CO2 dan freon atau klorofluorokarbon. Ya. Baik, kita bahas satu persatu terkait dengan permasalahan yang ada di lingkungan, khususnya di bumi yang kita cintai. Nah, coba betapa indahnya kalau kita memiliki pantai yang bersih seperti ini ya. Kita di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Makassar dan sekitarnya, pasti banyak wilayah kita yang memiliki bagian pantai ya. Usahakan kita setiap liburan menghirup udara segar di dalam pantai. Nah, kita bisa bayangkan kalau pantai yang kita miliki bersih seperti pantai. Nah, inilah permukaan bumi. Mengapa bentuk permukaan bumi itu tidak rata? Nah, tahukah kalian penyebabnya? Baik, untuk itu mari kita pelajari sama-sama. Permukaan bumi tadi, bentuk permukaan bumi tidak rata disebabkan oleh 2 faktor tadi, yaitu ada faktor dari dalam, yaitu berupa suatu energi yang sangat besar sehingga dapat membentuk permukaan bumi beraneka ragam. Coba kita cermati ilustrasi permukaan bumi di samping ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari inti bumi, itu bagian inti dalam, kemudian inti luar. Di antara inti dalam, inti luar, kemudian menuju ke mantel dalam. Di antara inti luar dengan inti mantel dalam terdapat ketidaksinambungan atau yang disebut dengan Gutenberg. Kita lanjut, lapisan di atasnya
mantel dalam kemudian menuju ke mantel luar. Nah, di sini juga terjadi atau terdapat ketidaksinambungan disebut dengan monorofik. Kalau kita ambil irisan dari bagian mantel luar, itu terdapat lapisan yaitu astenosfer dan lapisan litosfer. Perhatikan baik-baik pada lapisan litosfer. Di situ terdapat kulit laut di bagian situ ke dalam, kemudian ada kulit bumi dan ada kulit benua. Itulah ilustrasi gambaran permukaan bumi kita, lapisan-lapisan bumi kita, dan karena adanya aktivitas dari lapisan ini mengakibatkan permukaan bumi tidak rata. Nah, permukaan bumi, tenaga yang demikian, yang besar tadi dari inti dalam, inti luar, inti dalam, inti luar, sampai ke sampai ke bagian astenosfer dan litosfer itu memiliki tenaga. Nah, tenaga yang demikian itu disebut dengan tenaga dari dalam atau disebut endogen. Faktor dari luar yaitu tenaga eksogen yang bersifat merusak permukaan bumi, di mana permukaan bumi akan berubah karena tenaga dari luar tadi. Nah, sekarang kita lihat faktor yang kedua yang menyebabkan permasalahan di permukaan bumi adalah pelapukan. Pelapukan adalah proses perubahan atau dengan kata lain rusaknya batu-batuan ataupun benda yang lain pada tempat di mana batuan tersebut berada akibat tenaga oksigen. Nah, kemudian macam-macam pelapukan, ada pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik terjadi perbedaan suhu karena proses waktu dan faktor-faktor lain seperti air yang mengalir, angin yang bertiup, ombak yang menghantam karang. Proses pelapukan secara mekanik berpengaruh pada lingkungan. Di antaranya pasir dan bongkahan batu yang berguna sebagai bahan bangunan. Itu manfaat dari pelapukan. Tapi ada juga yang merugikannya. Contohnya patung-patung yang ada di Borobudur, Candi Borobudur pada saat terjadi letusan gunung berapi, sebagian itu mengalami proses pelapukan. Nah, pelapukan yang kedua yaitu secara kimia. Pelapukan kimia adalah pelapukan yang terjadi pada batu-batuan di permukaan bumi akibat adanya reaksi kimia yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alam. Contohnya yang tadi disebutkan, air hujan yang mengandung CO2 dapat melarutkan bahan batuan tadi. Kemudian batu kapur atau gamping dengan rumus kimia CaCO2 bila bercampur dengan air hujan atau H2O yang mengandung CO2 maka akan larut menjadi Ca(H)CO3. Reaksi kimia tadi menghasilkan larutan pasang atau afuzur yang mengakibatkan batu-batuan dapat hancur. Jenis pelapukan yang ketiga yaitu pelapukan organik. Pelapukan organik didefinisikan sebagai pelapukan pada batu-batuan di permukaan bumi sebagai akibat dari aktivitas makhluk hidup. Contoh batu-batuan yang oleh makhluk hidup, contohnya tumbuhan, itu antara perbatuan antara alga dan jamur yang disebut dengan lichenos.
Nah, berikutnya adalah yang mengakibatkan permasalahan di permukaan bumi, yaitu pemanasan global atau disebut dengan global warming. Permasalahan global warming sering disebut sebagai efek rumah kaca, ya. Nah, atau efek dari greenhouse effect. Permasalahan global yang terjadi di permukaan bumi pada dasarnya diakibatkan oleh gas-gas pencemar seperti CO2, gas freon atau fluorokarbon yang banyak dihasilkan oleh AC atau sekadar refrigerator atau kertas, ya. Nah, karbon dioksida atau CO2 berasal dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan hasil pembakaran hutan dan pembuangan sampah. Proses efek rumah kaca terjadi atau berawal ketika gas-gas pencemar seperti CO2 dan CFC atau fluorokarbon menahan pancaran gelombang panas di permukaan bumi, di mana panas akan memantul kembali ke bumi sehingga akan terjadi kenaikan temperatur di permukaan bumi. Nah, ini pemanasan global itu bisa mempengaruhi dari iklim dan dampaknya pada ekosistem. Pemanasan global ada penyebabnya alam atau penghulunya, dampaknya pada hidup juga pada lingkungan. Kemudian solusinya ya kita mengatur lingkungan dan menurunkan CO. Ya, nanti ini menjadi bagian dari resume dari apa itu global warming atau pemanasan. Oke. Nah, ini pemanasan global contohnya. Salah satu atau sudah cukup di situ? Tutup saja. Jadi mana nih? Oh, keluar tuh. Astaga. Oke, sudah nih. Berarti cukup di situ. Stop. Mana? Ini stop.